Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada qulubana binuri ma'rifati wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afalam tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim yang mukmin yang telah mengerti, mengenal dan memahami bahwa Allah itu maha wujud dari segala sesuatu dan maha nyata dari segala yang zahir dan maha dekat dari segala yang ada ini. Kalaulah Allah itu maha wujud dari segala sesuatu dan maha nyata dari segala yang zahir dan maha dekat dari segala yang ada, tentu kita bisa melihat dan menyaksikan akan kewujudan dan kezahiran Allah itu yang nyata pada segala yang ada ini. Kalaulah kita tidak mampu mengenal, tidak mampu menyaksikan dan melihat Allah itu yang wujud dari segala yang ada, disitulah kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta, sebagai orang yang tuli, yang tidak akan pernah tahu untuk membaca alam dan tidak tahu pula membaca akan dirinya, sehingga dia tidak bisa mengenal bahwa alam dan dirinya ini adalah bukti atau dalil kewujudan Allah itu sebenarnya. Inilah sebenarnya yang Allah ingatkan kepada kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian alam dan pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sehingga kamu benar-benar bisa melihat dan menyaksikan aku, sebenarnya akulah yang nyata dari segala yang ada ini. Makanya Allah katakan walinaj'alaka ayatan linnas. Sesungguhnya kami jadikan dirimu itu adalah tempat memandang akan diriku, kata Allah. Karena sesungguhnya aku inilah yang wujud pada dirimu. Nah, tapi kenapa tidak kamu perhatikan akan kewujudan dan kezahiran aku pada dirimu, kata Allah. Apa yang menyebabkan dirimu itu terhijab untuk memandang dan mengenal serta memahami akan rahasia diriku? Nah, ini selalu Allah bertanya kepada diri kita ini. Ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah. Apa sebenarnya yang menghalangi dirimu sehingga dirimu itu selalu terhijab untuk mengenal, menyaksikan akan diriku? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal sebenarnya, kata Allah, akulah yang menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada, kemudian kembali lagi kepada tiada. Tapi kenapa kamu belum mengenal akan diriku, kata Allah? Dulu kamu tidak ada, sekarang menjadi ada. Aku zahirkan kamu.
menjadi bayi, menjadi balita, remaja, dewasa. Dahulu kamunya anak-anak, sekarang sudah menjadi bapaknya anak-anak. Tapi kenapa kamu belum mampu juga mengenal akan diriku, kata Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak mampu mengenali akan Tuhan yang wujud pada dirinya, inilah sebenarnya yang Allah utarakan itu summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka lah orang yang tuli, orang yang buta, orang yang bisu, yang tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Maka buta, tuli dan bisu itu bukanlah buta tuli yang zahir, bukan butanya mata, bukan tulinya telinga. Tetapi yang Allah katakan buta dan tuli itu adalah ruhani, adalah jiwa itu. Ini yang Allah katakan dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, kata Allah, maka aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adallun sabila. Maka dialah orang yang termasuk orang yang tersesat. Tersesat yang bagaimana yang dikatakan Allah? Ulaika fi dhalalim ba'id. Sesatnya itu sangatlah jauh, kata Allah. Makanya kalau kita dikatakan Allah buta, yang membuat kita ini tersesat, tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, maka kita pahami yang buta itu bukanlah buta mata zahir tadi, bukanlah tuli telinga yang zahir ini. Mata zahirnya melihat, telinga zahirnya itu mendengar, kalam zahirnya ini mampu berkata, berbicara. Namun yang dikatakan Allah itu buta, ini yang diterangkan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, adalah butanya mata hatimu, butanya kalbumu, ruhanimu. Untuk mengenal akan diriku, kata Allah. Maka orang yang tidak mengenal akan diriku waktu hidup di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak pernah bisa mengenal aku. Siapa yang tidak bisa mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak bisa mengenal aku. Wa adallun sabila. Itulah orang yang tersesat sebenarnya. Bagaimana kita akan memulangkan diri ini kembali kepada yang punya rahasia diri, kalau kita tidak mampu mengenali akan sejati diri kita? Maka di dunia inilah, selagi kita masih dalam keadaan hidup, maka perbuatlah jalan pulang dan kembali kepada Allah dengan cara mengenali diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Sebab kalau kita sudah mengenali siapa diri kita, siapa sejati diri kita, siapa rahasia diri kita, insya Allah jalan pulang dan kembali itu betul-betul terang, Bapak Ibu. Jelas kembalinya. Inilah orang yang mengenal. Makanya di dalam kaji selalu Ustaz sampaikan, di mana datangnya situ pulang kembalinya, di mana hilang situ dicari. Kok yo datangnya awak dari Tuhan,
tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Tapi pulang dan kembali kepada Tuhan itu, pulang dan kembali yang seperti apa? Itu yang mesti dipahami. Bapak Ibu dari rumah menuju majelis, lalu pulangnya tentu balik lagi ke rumah. Apakah seperti itu yang dikatakan pulang dan kembali untuk mengenal akan Tuhan itu? Kalau contoh benar seperti itu. Tapi makna yang sebenarnya kembali dan pulang kepada Allah itu bukanlah seperti yang kita pikirkan. Seperti saat malam ini. Datang dari rumah, kembali balik ke rumah. Itu kan kias. Itu ucapan lafaz dan kata-kata. Namun yang kita ambil pahamnya itu dibalik makna ucapan lafaz dan kata-kata itu. Jadi malam ini akan kita coba untuk menelusuri kembali makna pulang dan kembali itu sebenar-benarnya. Makna yang hakikinya itu yang bagaimana. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu asalnya dari Allah, pasti pulang dan kembali kepada Allah. Dirimu itu asalnya Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Kalaulah diri kita ini asalnya Allah dan kembali kepada Allah, diri kita ini asalnya Tuhan dan kembali tetap jadi Tuhan, kembalinya itu yang mesti kita pahami. Ada kembali secara syariat, ada kembali secara hakikat. Ada mati secara syariat, ada pula mati secara hakikat. Orang selalu mengatakan kalau sudah berpisah ruh dengan jasad, disitulah baru mendapatkan dia panggilan atau sebutan almarhum. Tapi kalau belum mati dia, belum berpisah ruh dengan jasad, belum mendapatkan gelar almarhum. Berbeda pahamnya Bapak Ibu, berbeda maknanya secara hakikat. Kalau secara hakikat itu mati sebelum berpisahnya ruh daripada jasad ini. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum habisnya usia umur, sebelum berpisahnya ruh dengan jasad, itu yang dikatakan mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu maksudnya matinya rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang wujud. Merasa diri kita ini yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Rasa keakuan diri yang merasa itu yang mesti mati sebelum habisnya usia umur, sebelum berpisahnya ruh dengan jasad itu. Kalau sudah mati rasa keakuan diri kita ini sebelum habisnya usia umur, disitulah kita mendapatkan gelar almarhum itu. Almarhum itu orang yang dirahmati Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum mati, rasa keakuan diri kita ini belum mati, belum fana. Bukan almarhum panggilannya, tapi al-mal'un, orang yang dilaknati Allah. Walaupun mati secara syariat, ruhnya berpisah daripada jasad, tapi kalau dia tidak mengenal yang hidup itu siapa, dia tidak mengenal yang wujud itu siapa, dia tidak mengenal yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu siapa, tetap dikatakan al-mal'un, bukan almarhum. Kalau disebut juga namanya almarhum, itu namanya racun, nama merek madu namanya. Mereknya madu, tapi isi dalamnya racun tuh. Awak mengecekkan awaklah almarhum yang dirahmati Allah. Tapi dalam pandangan Allah, kamu belum almarhum. Kamu masih al-mal'un, kata Tuhan. Kalau bahasa syariatnya, jangan kita mengaku diri kita ini hamba Allah. Kalau Allah belum mengatakan kita ini menjadi hambanya.
Kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini menjadi hambanya, barulah di situ dapat gelar kita ini hamba Allah. Mengaku-ngaku itu tak boleh. Apa betul kita ini hamba Allah? Atau hamba dunia, hamba nafsu, hamba diri? Pengakuan itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Maya rancak merasul pandai atau pandai merasul, Bapak Ibu? Pandai merasul yang rancak daripada merasul pandai. Ini yang mesti dipahami supaya kita ini tidak tergelincir dalam menjalankan cerita dan sandiwara Allah itu. Bagaimana kita bisa selamat dunia sampai akhiratnya? Maka kenalilah akan diri kita ini. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengenal akan rahasia dan sejati dirinya, pasti dia akan sampai kepada aku, kata Allah. Ini jawaban Tuhan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai jantung hatiku, manusia, kamu telah bersungguh-sungguh untuk mengenal akan diriku. Pasti satu saat kamu akan mengenal aku, kata Allah. Aku sebenarnya yang memperkenalkan akan diriku kepada dirimu. Kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, walaupun amal kita sedikit, ilmu kita sedikit, kita baru belajar. Tapi kalau Allah yang nondak, Bapak Ibu, Allah yang pingin sesuatu yang tidak mungkin, tidak diterima akal dan rasio, menurut Allah mungkin diterima akal dan rasio itu. Karena Allah di situ yang berbuat dan berkehendak, fa'alu lima yurid, yahdi mayasya. Makanya Allah katakan, "Fama yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida." Barang siapa yang aku beri dia hidayah, aku perkenalkan diriku kepada dirinya, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang selamat, dialah orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang aku, kata Allah. Maka pantaslah Nabi dan orang-orang arifin, orang-orang arif billah, selalu mengatakan, "Afa araftu rabbi bi rabbi." Aku kenal Tuhan itu karena Tuhan. Aku kenal Allah karena Allah. Bagaimanapun kita bersungguh-sungguh melatih diri kita ini, bersyariat, bertorikat, berhakikat, dan bermakrifat, berzikir, beruzlah, bertafakur. Kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya itu kepada diri kita, maka sampai habis usia umur kita, kita tak akan pernah bisa mengenal akan Tuhan. Tapi kalau Allah mau memperkenalkan dirinya, walaupun kita mau baru belajar, kita baru masuk Islam, kita baru mengenal agama, pasti bisa. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak di situ. Makanya jangan sandarkan pengenalan diri kita kepada Allah itu dengan kekuatan akal pikir. Jangan sandarkan pengenalan diri kita kepada Allah dengan kekuatan amaliah kita, dengan zikir kita, dengan ibadah dan ketaatan kita. Tapi sandarkanlah diri kita, kekuatan akal pikir kita, kecerdasan kita, amaliat dan ketaatan serta ibadah kita, termasuk zikir kita itu hanya kepada Allah. Ini Allah katakan, wa ma tahsya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidak ada yang bisa berkehendak untuk mengenal aku melainkan atas izin dan kehendak serta maunya aku, kata Allah. Itulah hak petonya Allah itu, Bapak Ibu. Walaupun Allah yang berkehendak dan mau di sana, bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar, bukan berarti kita meninggalkan syariat, bukan berarti kita membunuh usaha dan ikhtiar serta semangat kita. Tetap kita bersemangat, berikhtiar sungguh-sungguh untuk mengenal dan menemui Allah.
Mudah-mudahan semangat dan sungguh-sungguhnya kita mengenal dan menemui Allah. Di situ pula lah wasilah jalan bagi Allah untuk membukakan rahasia dirinya kepada kita. Jadi malam ini Bapak Ibu ya, kita akan mencoba mengulang kembali memperhalus bagaimana mengenal diri dan bagaimana pula makna sebenarnya daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Jadi untuk mengenal Allah Bapak Ibu ya, itu jalannya adalah melalui mengenal akan diri. Jadi untuk mengenal Allah itu jalannya melalui mengenal diri. Kenapa untuk mengenal Allah itu jalannya mengenal diri? Nah, siapa diri kita ini yang sebenarnya? Diri kita ini sebenarnya dibukakan Allah rahasianya. Apa kata Allah tentang diri insan itu? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku wa ana sirrahu. Dan dirikulah yang menjadi rahasia insan itu. Jadi itulah sebabnya untuk mengenal Allah wajib kita mengenal akan diri. Kalau kita tidak mengenal akan diri, ya, sulit bagi diri kita, jauh pemahaman kita untuk bisa sampai kepada mengenal akan Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui aku, ingin mencari dan menemui Tuhan, keluar daripada dirinya, pergi dia ke hutan, pergi dia ke gunung, pergi dia ke gua-gua, bahkan dia mencari aku di dasar lautan, maka yang ia temui di hutan, di gunung, di gua, dan di dasar lautan itu minimal hantu. Kalau tidak ulah, ya, takkan pernah dia bisa mencari dan menemui aku di gunung, di gua, di hutan belantara. Karena dia tidak akan pernah bisa menemui aku di sana, kata Allah. Maka temuilah aku, carilah aku, tiliklah aku ke dalam dirimu. Zahirun Rabbi bi batni abdi. Nyatanya wujud kezahiran aku itu nyata pada batinmu. Maka di dalam kaji selalu dihantarkan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang arif billah, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi, kata Allah. Ana bi abdi, aku nyata pada diri hambaku, kata Allah. Bukankah diri kita ini adalah bukti? Bukankah diri Bapak Ibu itu adalah dalil untuk memandang dan menyaksikan kewujudan Allah yang nyata pada diri ini? Walinaj'alaka ayatan linnas, dan sungguh kami jadikan dirimu sebagai dalil dan bukti tentang kewujudan aku yang betul-betul nyata pada dirimu. Itulah bukti bagi manusia, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diriku sudah wujud pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Jadi kitab untuk mengenal Allah itu, Bapak Ibu, itu namanya kitab nafsiyah. Kalau kitab nafsiyah itu Bapak Ibu, dia tidak bertulisan, tidak berhuruf, tidak berbaris. Kalau berbaris masih mendingan tuh, berhuruf masih mantap tuh. Ada hurufnya bagus gak tuh, walaupun tidak ada baris. Tapi kitab nafsiyah tak ada hurufnya, tak ada barisnya, tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Bisa Bapak Ibu memahami itu? Kitab nafsiyah itu tidak berhuruf, tidak bertulisan, tidak berbaris, tapi bisa dibaca. Itu namanya kitab nafsiyah, kitab diri. Iqra binafsi, baca dirimu.
Mana kita nafsi? Ini ya. Ya, kita nafsi ya. Ini yang diajarkan Allah kepada diri kita. Yang diungkapkan Allah kepada diri kita. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Baca dirimu. Cukuplah dirimu itu yang menghisap akan dirimu sendiri. Tak perlu payah aku menghisap dirimu, kata Allah. Cukup kamu menghisap dirimu sendiri. Jadi kitab di situ bukan buku, bukan Al-Quran, tapi diri ini maksudnya. Kitab yang tidak berhuruf, yang tidak berbaris dan tidak bertulisan, itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Makanya untuk mengenal aku, kenali dirimu, Iqra ke dalam dirimu. Inilah suatu ilustrasi Bapak Ibu yang selalu Ustaz sampaikan untuk kita, supaya kita meresap ke dalam dada kita ini. Bagaimana cara untuk mencari dan menemui Tuhan? Makanya orang-orang tua kita selalu dengan kias, selalu dengan perumpamaan menyampaikan kaji ini. Kenapa? Karena memang Allah mengajari manusia itu dengan kias dan perumpamaan, dan Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Karena manusia itu punya rasa, manusia itu punya akal. Maka dengan rasa, akal yang ada di dalam dirinya itu, disitulah dia mampu untuk menilik dan memahami akan wujud kebesaran Allah pada alam dan pada dirinya. Ini Allah katakan, sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah kami telah memperlihatkan ayat-ayat kami, bukti-bukti, dalil-dalil, alamat kami, kezahiran kami, kewujudan kami pada sekalian alam dan pada dirimu, kata Allah. Bahwa aku inilah wujud yang nyata dari sekalian alam dan dari sekala dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Jadi tiliknya ke sini, memahami ke sini. Makanya perlu dengan kias dan perumpamaan yang disampaikan oleh orang arifin. Orang arifin itu apa artinya tuh, Bu? Orang arifin apa artinya? Orang yang bijaksana. Kalau Pak Jul memahami orang arifin itu apa artinya? Orang yang mengenal. Nah, tuh, orang yang mengenal. Maka kiasnya Bapak Ibu, ada seekor ikan ya, yang selalu hilir mudik berenang di dalam sungai. Ya, udah 7 hari 7 malam ikan itu berenang dalam sungai itu. Tanpa disadari oleh ikan ini, rupanya dirinya itu diperhatikan oleh sahabatnya yang bernama Tunggul Kayu di dalam sungai itu. Tapi Tunggul Kayu itu bisa memahami bahasa tubuh ikan itu. Kayaknya sahabatku ini ya, ingin mencari sesuatu, tapi apalah yang akan dicarinya. Dia bisa menangkap rasa itu. Lalu ketika itulah Tunggul Kayu tadi bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai saudaraku ikan, aku selalu memperhatikan dirimu. Sudah 7 hari 7 malam kamu itu hilir mudik ya. Dalam pandangan aku, kayaknya engkau ingin mencari sesuatu. Apa benar itu, wahai sahabatku? Benar, wahai saudaraku Tunggul Kayu. Sebenarnya aku 7 hari 7 malam hilir mudik keliling-keliling. Aku ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari dan aku temui itu tak kunjung basobok. Tak kunjung berjumpa, tak kunjung bertemu. Lalu Tunggul Kayu tadi, karena dia paham dan mengerti air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum, lalu Tunggul Kayu tadi pun berfatwa dia, wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, dengarkanlah nasihat aku, dengarkanlah fatwa aku, kalam-kalam aku. Kalau engkau mau ingin mencari dan menemui air itu, baiklah saudaraku Tunggul Kayu, tunjuki aku di mana keberadaan air itu. Wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari air, tak perlu engkau keliling-keliling, mutar-mutar.
Cukuplah kamu tuh iqra binafsik. Tilik ke dalam dirimu. Silau dirimu, sentar dirimu. Apabila kamu bertafakur, bersuluk, bermuslah ke dalam diri, pasti kamu mampu menemui air yang kamu cari selama ini. Nah, mulai detik ini, tiliklah ke dalam diri, berukuf ke dalam diri, jangan kemana-mana. Baik saudaraku Tunggul Kayu, kata ikan tadi. Ketika itu Bapak Ibu, ikan tadi itu betul-betul menilik, menyentar, menyilau ke dalam dirinya. Ketika ikan itu telah menilik, menyilau dan menyentar ke dalam dirinya, disitulah dia baru kaget. Rupanya air yang dicari selama ini Bapak Ibu tak di mana-mana. Kenapa? Karena dirinya selama ini sudah berada di dalam air. Apa maknanya di balik ilustrasi ini? Makna yang sebenarnya, kalau kita ingin menilik, ingin menyentar akan kewujudan Allah, ingin melihat dan menemui Allah, maka tilik, senterlah, silaulah ke dalam diri kita ini. Siapa yang mau menyenter, menilik ke dalam diri, pasti dia menemui akan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah bersobok dengan Tuhan itu. Dia tetap selalu berada dalam kesesatan yang sangat jauh, kata. Maka tiliklah ke dalam diri. Inilah rahasianya kenapa mengenal Allah itu mesti meniliknya kepada diri. Kenapa? Karena al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Insan itu rahasia aku, kata Allah. Diriku yang menjadi rahasia insan itu. Makanya siapa yang ingin kenal aku, kenalilah dirinya. Siapa yang telah mengenal dirinya, kata Allah, pasti dia mengenal akan aku. Dia pasti mengenal akan Tuhan itu. Apa dasarnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia benar-benar akan mengenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhan. Apa maksudnya? Siapa yang telah kenal akan dirinya, bahwa dirinya ini tiada. Tiada itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Siapa yang telah mengenal akan dirinya tiada, tiada memiliki daya dan upaya. Itu maknanya. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu buta, dirinya itu tuli, dirinya itu bisu, dirinya itu bodoh, dirinya itu lemah, dirinya itu papa, dan dirinya itu mati. Sadar kita bahwa diri itu tiada, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata, tiada mengetahui, tiada berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau diri kita ini tiada mendengar, berarti kita itu tuli. Kalau diri kita ini tiada melihat, berarti diri kita itu buta. Kalau diri kita ini tiada berkata, berarti diri kita itu bisu. Kalau diri kita ini tiada mengetahui, berarti diri kita itu bodoh. Kalau diri kita ini tiada berkehendak dan berkuasa, itu tandanya diri kita itu lemah dan papa. Kalau diri kita ini tiada hidup, itu artinya diri kita itu mati. Ini yang disebut la haula itu. Nih yang la haula itu pada diri Bapak Ibu, la haula wala quwata. Ini dia yang jasadnya.
Ketika itulah faqad arafa rabbahu. Nah, disitulah kamu bisa mengenal akan Tuhan. Di mana pahamnya? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu tiada, di situ dia mengenal Tuhan. Karena Tuhan itulah yang wujud. Tuhan itu cuma yang ada, maha ada. Adanya tiada permulaan. Tidak pernah adanya itu diawali dengan selain dirinya. Adanya itu tiada permulaan. Kalau dia cuma yang wujudnya mutlak, maka dialah yang basar itu, dialah yang melihat itu, dialah yang sama itu, dialah yang kalam itu, dialah yang ilmu itu, dialah yang qudrat, dialah yang iradat, dan dialah yang hayat. Itulah maksudnya, siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya tiada, di situ dia mengenal akan Tuhannya. Allah lah yang wujud semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka Allah itulah yang melihat, Allah itulah yang mendengar, Allah itu yang berkata, Allah yang mengetahui, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah itulah yang hidup. Kalau kita sudah mengenal diri, disitulah kita mengenal Tuhan yang bernama Allah itu. Siapa yang telah mengenal Tuhan yang bernama Allah? Ketika sudah mengenal Tuhan yang bernama Allah, pada saat itu pula lah dirinya itu binasa. Binasa itu apa, Kelipang? Lenyap. Binasa itu artinya lenyap. Binasa itu artinya fana. Binasa itu artinya sirna. Binasa itu artinya hapus. Binasa itu mati. Hapus, binasa, mati. Ini yang dikatakan hapus, binasa, mati di dalam hidup. Hapus binasa sebelum habisnya usia umur. Ini yang dikatakan mati dalam pandangan hakikat. Itu maksudnya. Mati dalam pandangan hakikat, yaitu mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Mana yang dikatakan tadi binasa? Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya umur. Yang binasa itu betul-betul tak ada lagi wujud kita. Itu maksudnya. Ya, wujud yang merasa ada tuh, itu hapus dalam pandang batin nih. Yang merasa melihat itu hapus. Tak kita lagi yang melihat tuh. Tak kita lagi yang mendengar itu. Tak kita lagi yang hidup. Yang melihat dan mendengar yang hidup itu hanya Allah. Nah, disitulah maksudnya diri kita itu binasa. Tak ada lagi. Ya. Kalau diri kita telah binasa, ya, apa dalilnya? Antum memahami begitu? Man arofa rabbahu fasadal jasad. Kesinilah kita buatkan dalilnya. Man arofa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah hapus, barang siapa yang telah kenal akan Tuhannya, maka ketika itu pula hapus, binasalah akan dirinya itu. Binasalah wujud dirinya itu. Kalau telah hapus, telah binasa, telah fana akan wujud dirinya, maka pada saat itu nyatalah Tuhan itu. Nah, baru nyata. Nyata Tuhan. Apa dalilnya? Nah, dapal Bapak Ibu dalilnya nih? Ini udah sering Ustaz sampaikan. Kalau diri kita telah binasa, maka nyatalah Tuhan itu. Apa dal? Dewi?
Yang di awalnya kul. Kul tuh dingin enggak? Tuh dia. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Nih dasarnya. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan ya yang wujud, yang nyata, melainkan hanya Dia. Kullu syai'in halikun. Apa itu Farida? Tiap-tiap segala sesuatu. Sesuatu yang mana tuh? Yang wujud, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, mengatur berkeadaan hidup, hakikatnya halikun. Halik apa? Halik. Wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Binasa. Jangan kamu binasakan dirimu, wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu binasa. Hakikatnya itu fana, hakikatnya itu mati. Tidak ada. Illa wajhahu, melainkan hanyalah zat semata-mata. Hanyalah zat semata-mata, wajahnya Allah. Ya. Makanya keberadaan diri kita sebenarnya dalam pandangan Allah, kewujudan diri kita dalam pandangan Allah ini hanyalah bayang-bayang saja. Ini hanyalah tajil lisatnya. Ini adalah cermin untuk memandang akan kewujudan diriku. Disitulah aku melihat diriku di luar diriku. Jadi diri kita ini hanyalah cermin, hanyalah bayang-bayang saja untuk memandang dan melihat akan diri Allah. Itu maksudnya. Jadi diri kita tiada, disitulah Allah itu yang wujud. Kalau diri kita telah binasa, disitulah diri Allah itu nyata. Kalau diri Allah itu nyata, yang nyata itu apanya Tuhan yang nyata. Ada lagi? Apanya Tuhan Pak Haji yang nyata? Ya wujudnya betul-betul nyata. Apalagi? Coba bantu Pak Edi. Apanya yang nyata? Apanya diri Tuhan itu yang nyata? Pak Jul. Sebelum itu lagi. Sebelum itu tuh mundur lagi ke bawah tuh. Apa Pak Ridho bantu? Zatnya. Lihat. Nyata zatnya. Nyata sifatnya. Nyata asmanya. Nyata af'alnya. Lihat. Betul-betul nyata Allah tuh. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata af'alnya. Kalau nyata tuh bisa dipandang, bisa dilihat enggak tuh Bapak Ibu? Bisa. Kalau nyatanya Allah tuh betul-betul bisa dipandang, dilihat, ya, kemana tempat nyatanya memandang zat, sifat, asma dan af'al itu? Lihat. Tempat memandang nyatanya wujud zat, sifat, asma dan af'al itu, itulah kepada diri. Yang disebut tadi siapa? Insan. Ini mandangnya. Jadi betul-betul nyata wujud zat, sifat, asma, af'al Allah itu pada insan. Makanya dikatakan tadi al insanu sirri wa ana sirrahu.
Insan itu rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalaulah nyatanya zat sifat asma dan af'al Allah itu betul-betul nyata pada insan, nah, zatnya Allah itu pada insan disebut apa? Sifatnya Allah itu betul-betul nyata pada insan disebut apa namanya pada insan itu? Asma dan af'alnya Allah betul-betul nyata pada insan, apa sebutannya pada insan? Nah, ini kita lihat zat Allah ya pada diri insan itu disebut namanya dengan sir. Sifat Allah pada insan ini disebut namanya dengan ruh. Asma Allah pada insan itu disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada insan itu disebut namanya dengan tubuh. Jadi untuk memandang af'alnya Allah, pandanglah kepada tubuh kita ini. Ya. Untuk memandang asmanya Allah, pandanglah kepada hati. Untuk melihat sifatnya Allah, lihatlah kepada ruh. Untuk melihat zatnya Allah, lihatlah kepada sir. Disitulah dikatakan bahwa insan itu wujudnya Allah. Ya, kumpulan af'al Allah nyata pada tubuh, kumpulan asma Allah pada hati, kumpulan sifat Allah pada ruh, kumpulan zat Allah pada sir, itu disebut namanya wujud Allah itu. Karena dia dikatakan wujud Allah, maka disebutlah insan itu rahasia Allah atau sirullah, rahasia Allah. Kenapa Bapak Ibu insan itu disebut rahasia Allah? Tempat nyatanya memandang zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya Allah. Oleh karena itu diri kita disebut namanya tajalli. Nah, itu. Ya, tajalli. Ya, manifestasi, pancaran, perwujudan, penampakan diri Tuhan. Rupanya tempat nyatanya sempurna memandang diri Tuhan itu, itulah pada manusia. Ya. Kalaulah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna pada manusia, maka disitulah Allah menegaskan wa khalaqa Adam ka suratihi itu. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Maknanya ya, kan Allah tidak pernah menciptakan. Maknanya, hakikatnya itu bahwa Adam itu tajalliaku. Adam itu tempat sempurnanya memandang diriku. Adam itulah sebenar-benarnya rupa diriku. Ah, sinilah sempurnanya memandang itu. Nah, kalau kita sudah mengerti siapa rahasia diri kita, sudah paham diri kita itu siapa, maka disitulah Bapak Ibu telah mengenal dan memahami akan sejati diri Bapak Ibu. Bahwa sejati dirinya Bapak Ibu itu ya tiada lain Allah itu sendirinya. Ini dia. Siapa yang sudah kenal, yang sudah paham, yang sudah mengerti, yang sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini sejatinya Allah itu sendiri, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, nah, kalau terjemahnya, sesungguhnya asal kita Allah dan kembalinya tetap jadi Allah. Maknanya itu, siapa yang telah mengenali akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu Allah, itulah maknanya telah pulang dan kembali kepada asal itu. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi.
kullu shay'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu maka kembalikan kepada asalnya. Asalnya itu ya Allah. Makanya min nafsi wahidah itu tidak lain adalah Allah itu. Diri yang satu, diri yang tunggal itu, diri yang wujud itu hanya Allah. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, maka diri yang lain selain diri Allah, pahamilah bahwa diri yang lain selain Allah itu adalah tajalli dirinya. Itu tiada lain kenyataan dirinya. Itu tiada lain bentuk rupa dirinya dalam bentuk wujud yang berbeda. Itu sebenarnya. Tak ada yang lain di situ. Nah, kembalikan dia kepada segala sesuatu. Kalau lupa kita memulangkan diri ini kepada yang asalnya, maka disitulah diri kita ini telah menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Diri yang menjadi berhala bagi dirinya sendiri, maka itu yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu batu dan manusia. Ya, batu bahan bakarnya dan manusia. Jadi jangan kita jadikan diri kita ini menjadi berhala. Ya, jangan kita jadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka. Kalau kita tidak ingin menjadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka, dan tidak ingin pula kita menjadikan diri kita menjadi berhala, maka kembalikanlah diri ini kembali kepada asalnya. Diri yang asal, diri yang wujud, diri yang hakiki, diri yang mutlak tidak lain adalah Allah itu sendiri. Gak ada diri siapa-siapa Bapak Ibu. Di sinilah duduknya kita mentauhidkan Allah itu. Mentauhidkan Allah itu maksudnya tidak ada lagi yang nampak, tidak ada lagi yang terlihat, tidak lagi yang terpandang, melainkan yang nampak, terlihat dan terpandang hanya dirinya saja yang ada, cuma yang wujud, selain dirinya nggak ada. Siapa masih terpandang diri yang lain selain diri Allah, itu yang dikatakan Allah melalui nabinya, wujuduka zanbun. Itu dia, wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu, adanya pengakuan dirimu, situlah dosa itu. Situ letaknya syirik. Kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini dosa, yang disebut namanya syirik, maka pantaslah Allah mengatakan orang yang syirik itu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik, orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, orang yang merasa dirinya ada selain Allah, maka itu yang najis. Kalau diri kita telah dikatakan Allah najis, maka haramlah bagi kita ini untuk memijak, menginjak, berjalan di muka bumi ini. Siapa yang berjalan di muka bumi ini yang dirinya dalam keadaan najis, ya, maka bumi ini akan mengutuk dan melaknatnya. Ini yang disebut namanya najis batin, Bapak Ibu. Jadi kalau najis batin itu tak bisa dicuci, dibasuh, dibersihkan dengan air sumur, air keran, air sungai. Ya, 7 samudra membersihkan diri ini apabila najis batin tak bisa Bapak Ibu bersih. Tapi kalau diri kita ini kena najis zohir, kena muntah, darah, nanah, jilatan anjing, babi, bisa dicuci dengan air sumur. Tapi kalau yang batin tidak bisa dibersihkan, walaupun 7 samudra, walaupun 7 lautan, tidak akan pernah bersih. Diri kalau najis, sholat juga kita Bapak Ibu, sah tidak sholatnya tuh? Tak sah sholatnya, kena najis. Disebabkan apa? Karena dia sudah menyandingkan dirinya dengan Tuhan.
Pada saat kita sudah menyandingkan diri dengan Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita sudah merampok hak Allah tuh. Kita sebenarnya merampas hak Allah. Mana hak Allah yang kita rampas, yang kita rampok? Ya. Allah wujud, lalu kita merasa pula diri kita wujud. Allah sama basar, kita merasa pula diri kita ini sama basar. Allah kalam, Allah ilmu, Allah qada, iradat dan hayat. Kita merasa pula lah diri kita ini yang kalam, yang ilmu, yang qada, iradat dan hayat itu. Itu yang merampok hak Allah itu. Makanya supaya kita ini tidak dikatakan Allah merampok, serahkan kembali hak Allah itu. Kapan Bapak Ibu akan menyerahkan hak Allah itu kembali? Pada saat kita sudah sadar, pada saat kita sudah mengerti bahwa diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada? Khalifah, diri Khalifah, diri Ustadz, diri kita semua sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan itu sejak mula jadinya tidak pernah ada? Itu dia. Setelah Allah itu wujud, setelah Allah itu zahir, setelah Allah itu nyata. Ketika Allah itu telah wujud, Allah itu telah nyata, maka ketika itu pula lah diri kita tidak pernah ada sejak mula adanya itu. Kenapa? Karena diri kita ini wujud, diwujudkan. Diri kita ini ada, diadakan. Sebelum diri kita wujud, sebelum diri kita diadakan, yang wujud dan yang ada itu siapa? Yang ada itu hanya Allah. Allah itulah yang wujud mutlak. Allah itulah yang wujud hakiki. Kalau Allah itu wujud yang mutlak, Allah itu wujud hakiki, maka diri kita ini tajallinya, penampakan diri yang mutlak itu. Diri kita ini perwujudan diri yang mutlak itu. Diri ini nyatanya diri yang mutlak itu sebenarnya. Makanya apa yang mau diserahkan kepada Allah? Tidak ada yang mau diserahkan kepada Allah sejak mula jadinya. Dirimu nggak pernah ada, kata Tuhan. Cuma karena kamu saja yang merasa, kata Allah. Kita saja yang merasa, kita yang punya. Ketika kita sadar, baru kita kembalikan kepada Allah. Di situ Allah senyum aja tuh. Kenapa? Allah tahu dirimu sejak mula jadi nggak pernah ada. Kan diri aku cuma yang ada. Kalau diri Allah cuma yang ada, apa yang mau dikembalikan kepada Allah? Karena diri kita ini haknya Allah. Kapan kita punya hak lalu kita berikan hak kita kepada Allah? Nggak pernah ada. Itu maksudnya tuh. La haula wala quwata. Diri ini tidak punya hak. Yang punya hak itu illa billah. Allah tuh cuma yang punya hak, karena Dia yang ada semata-mata. Ketika itu Bapak Ibu, setelah kita sadari, kita pahami, sudah kita mengerti akan diri kita sebenar-benarnya, diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada. Lalu sadar kita itu, pada saat itu kita telah kembali kepada Allah itu. Jadi jangan tunggu dikapani. Tahu maksudnya? Jangan tunggu disolati, sebelum dikapani, sebelum disolati, selagi hidup nih, pulangkan itu. Itu maksudnya kembali itu. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjebak kita dengan bahasa sesungguhnya asal kita Allah, kembali kepada Allah. Kalau kita memahami makna terjemah, ini diri kita asalnya dari Allah, kan gitu. Ketika mati, diri ini berjalan dia menemui Allah. Apa seperti itu? Ya tidak, Bapak Ibu. Ini yang Ustadz maksud tadi. Daniel tinggalnya di Marpoyan, pergi malam nih ke majelis, nanti pulang lagi ke sana. Benar contoh itu secara logika, tapi secara makna tidak tepat. Makna contoh kembali kepada Allah itu seperti tadi. Kalau contoh itu Daniel di Marpoyan lalu kembali ke Marpoyan,
dibawakan makna contoh yang sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti Allah itu berjarak. Ya. Allah itu bertempat. Padahal dia cuma yang ada. Segala tempat itu kenyataan dirinya. Tidak ada yang lain, hanya dirinya cuma. Maka makna kembali itu bukan seperti itu. Makna kembali itu, nah kalau disimpulkan kaji kita sementara malam ini, makna kembali itu sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada. Ketika itu udah kembalilah kepada Allah itu. Allah cuma yang ada. Itu makna kembali. Itulah makna syahadat tuh. Nah, tuh. Jadi syahadat itu bukan hanya dalam bentuk lafaz. Kalau bentuk lafaz itu ucapan namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu syahadat lafaz, itu syahadat ucapan. Apakah kalimat syahadat itu yang syahadat? Tidak Bapak Ibu, itu ucapan. Yang syahadat sebenarnya syahadat itu sudah menyaksikan Allah sempurna nyata pada diri insan ini. Ini yang makna syahadat. Kalau kita sudah menyaksikan Allah secara sempurna pada diri insan, mati kita secara syariatnya itu yang disebut namanya mati syahid. Mati sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Diri sendiri ini tiada lain adalah dirinya sendiri. Bukan itu, yang syahadat. Itu yang menyaksikan. Itu makna yang sebenarnya. Kalau kita sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri, itu yang dikatakan diri yang berkelima. Atau kiasnya, diri yang berkelima itu diri yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itu yang berkelima itu. Siapa dirinya sudah berkelima, mati dia di dalam kelima, la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya paham dia, mengerti dia, mengenal dia yang la ilaha illallah itu siapa, maka surga bagi dirinya itu. Bukan melapaskan Bapak Ibu. Kalau melapaskan itu ditembak, kita ditikam, kita dibalok kita sama orang. Ketika mati la ilaha illallah, itu di film tuh. Yang di akhir kalam itu maksudnya akhir kesudahan hidup, akhir akan detik mau mati itu. Sadar kita dah mengerti, kita mengenal kita. Yang la ilaha illallah itu ini orangnya Muhammad Rasulullah itu. Itu yang akhir kalam. Itu yang dirimu kelima. Itulah diri yang telah bersyahadat, yang telah menyaksikan yang ia saksikan itu. Ini diri sendiri. Diri sendiri itu bukan diri Bapak Ibu. Diri sendiri ini diri nyatanya diri Allah. Itu maksudnya. Nah, kalau diberi namanya, nah, kita lihat, kita rinci ya. Tuhan nih, nah, lihat Tuhan. Kita buat pindah sini. Tuhan itu ada namanya. Nah, Tuhan itu punya nama. Tuhan itu punya nama wujud dirinya. Tuhan itu punya nama rupa dirinya. Tuhan itu punya rahasia dirinya. Lihat, kalau itu Tuhan punya nama, pertanyaannya siapa nama dirinya? Aduh, nama dirinya siapa? Allah. Kalau Tuhan itu punya nama wujud dirinya, siapa nama wujud diri Tuhan? Itu Muhammad. Kalau Tuhan itu punya rupa wujud dirinya, siapa nama rupa wujud dirinya? Bernama Adam.
Kalau Allah punya nama rahasia wujud dirinya, siapa nama rahasia wujud dirinya? Disebut insan. Itu maksudnya tuh. Jadi kalau Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu, Allah tuh namaku, Muhammad itu wujud diriku, Adam itu rupaku, insan itu rahasia diriku. Nah, namanya berapa tuh? 4, tapi dirinya 1 cuma. Ya. Kayak Pak Ridho nih, Pak Ridho nih Tuhan, namanya Allah, ya, wujudnya Muhammad, rupanya Adam, rahasianya insan, aku yang menanggungnya. Menanggung zat sifat asmal itu aku, diriku. Nah, itu maksudnya tuh. Namun tak boleh ngaku-ngaku. Kalau udah paham jangan ngaku-ngaku. Diam aja lah lagi. Karena Nabi udah katakan, man arafallah fahuwallah. Nah, ini lihat, ini dalilnya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, Allah itu cuma yang wujud. Dia yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkenan dan hidup, fahuwallah. Maka yang hidup itu ya Allah, yang wujud itu hanya Allah. Memangnya ada lagi yang wujud selain Allah? Adakah yang hidup lagi selain daripada Allah? Tidak ada. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang hidup, maka dialah yang Allah itu. Ada paham kita seperti itu? Man arafallah kalla lisanahu. Man arafallah kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka di situ keluhlah lidahnya, lisannya. Keluh lisan itu maksudnya tak ada lagi kita tuh menyebut-nyebut, ya, aku Allah. Ada lagi yang berkata Allah, an yang selalu itu. Maksudnya an yang tuh paham. Paham tuh mengerti. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada lafaz, tak ada kata-kata. Bil haqqi. Yang hak itu, yang hak, yang sebenar-benar yang hak itu Allah. Yang Allah itu yang mana? Allah itu yang bukan sebutan tuh. Allah itu bukan kata-kata itu. Allah itu, ya, segala yang ada nih, segala yang wujud tuh sempurnanya ini. Jadi tak boleh disebut. Kalau disebut, abeku yang ditunjuk lain pula betul. Makanya lain disebut, lain pula tunjuk, lain yang tunjuk, lain pula sebut. Jadi supaya tidak salah dalam menyebut, tidak pula salah cara kita menunjuk, paham saja lah tuh. Sadar sesadar-sadarnya, mengerti dengan mengerti-mengertinya bahwa segala yang ada ini itulah wujudnya, itulah rupanya, itulah wajahnya. Nah, kesimpulan yang kedua untuk memahaminya, lihat, wallahu nafsiyun wa ana nafsah wujudahu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsah wujudahu. Allah diriku dan diriku wujud Allah. Allah diriku, diriku wujud Allah. Itu bahasa makrifat. Ya, bahasa makrifat. Yang Allah itu, Tuhan berkata dengan menyebut namanya, yang Allah itu ya diriku. Dan diriku inilah yang bernama Allah itu. Itu dia bahasanya itu. Kalau kita haluskan pemahamannya, Allah itu segala yang wujud, itu makrifat. Hakikatnya segala yang wujud itulah rupa Allah. Nah, Allah segala yang wujud itu rupa Allah. Segala yang wujud itu wajahnya Allah. Segala yang wujud itulah kenyataan Allah. Segala yang wujud itulah tajalli Allah. Segala yang wujud itulah perwujudan Allah. Nah, begitu. Jadi Allah segala yang wujud itulah rupanya, itulah bentuknya, itulah wajahnya. Nah, ketika itu kala lisanau, diam aja lagi Bapak Ibu.
Dalam penyampaian bahasanya, siapa yang telah mengenal diriku, yang telah wujud pada dirinya, maka rahasiakanlah diriku pada dirimu. Rahasiakan diriku pada dirimu, walaupun kamu mengatakan dirimu, namun dirimu itu tiadalah dirinya aku. Maknanya, aku merahasiakan diriku sendiri pada diriku sendiri. Makanya yang kenal siapa diriku sebenarnya, ya aku. Ya, yang kenal diri Allah itu ya Allah. Yang diri Allah itu, ini dia Bapak Ibu. Nih. Jadi disitulah kita memahaminya bahwa setiap nama ada orangnya, setiap nama ada wujudnya. Apapun yang kita sebut, apapun yang kita bicarakan, pasti ada wujudnya, pasti ada rupanya, pasti ada bendanya, pasti ada orangnya. Sebut mic, ini ke orangnya Pak Andre atau ini? Sebut spidol, ini ke orangnya atau ini? Itu dia. Berarti setiap nama itu ada wujudnya, ada orangnya. Apapun yang kita sebut. Sekarang sebut Allah, mana orangnya Pak Andre? Ini orangnya. Ini wujudnya. Ustadz masuk ke dalam. Ketika Pak Andre, Ustadz katakan sebut Allah, mana orang ini? Apakah orangnya itu diri yang ini saja atau diri ini juga termasuk? Ini termasuk. Kalaulah semuanya termasuk dirinya, maka kesimpulannya untuk mengambil pahamnya, disebut orangnya, disebut namanya, pasti ada wujud dan orangnya. Sebut Allah, yang orang itu, nia segala yang wujud. Siapa nama segala yang wujud tuh? Siapa nama segala yang wujud? Muhammad. Maka untuk menyaksikan rupanya Allah, untuk menyaksikan rupanya Tuhan, untuk menyaksikan wajahnya Allah, maka memandangnya kepada Muhammad. Muhammad itu yang mana? Muhammad itu segala yang ada. Namun kesempurnaan memandang Muhammad pada segala yang ada, memandangnya kepada insan. Sinilah sempurnanya itu. Begitu Bapak Ibu memahaminya. Disitulah terhentinya kalam kita, terhentinya segala ilmu itu. Maka hentikan akalmu, hentikan hatimu. Diamkan hatimu, diamkan pula pikiranmu. Yang ada hanya dia semata-mata. Nggak bisa disebut lagi. Kalau disebut bersifat namanya. Ya, kalau disebut bersifat, makanya sifat itu untuk menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Kalau tidak disebut, tidak akan pernah bisa kita mengenal. Maka sebutan itu untuk menjelaskan hakikat yang sebenar-benarnya. Namun kalau kita dah paham hakikat yang sebenar-benarnya, tidak ada lagi kata penyebutan, ya. Tidak ada lagi bahasa mengingat-ingat, tidak ada lagi bahasa ingat, tidak ada lagi bahasa menyembah, tidak ada lagi bahasa memuji, tidak ada lagi. Sebab kalau ada juga bahasa menyembah, pasti ada yang ada bahasa mengingat, pasti ada yang diingat. Padahal sesungguhnya yang mengingat itulah yang diingat, yang menyembah itulah yang disembah. Kan diri Allah juga di situ. Kalau diri Allah di situ, untuk apa disebut kalimat itu? Kalimat itu kita sebut, kita jelaskan, kita jabarkan untuk mengambil paham supaya kita sampai kepada makna yang sebenarnya. Kalau sudah sampai kita kepada makna yang sebenarnya, tinggallah paham itu lagi. Hilang sebutan itu lagi, hilang kata pengenalan itu lagi, hilang kata melihat, hilang kata menyaksikan, hilang kata makrifat, hilang kata hakikat, hilang kata tarikat dan syariat itu. Tak ada bunyi kata syariat itu, nggak ada lagi. Ya, tak ada Bapak Ibu bersyariat, tidak ada lagi Bapak Ibu bertarikat, tidak ada lagi Bapak Ibu berhakikat, tidak ada lagi Bapak Ibu bermakrifat, karena diri Bapak Ibu memang nggak ada. Kalau disempurnakan juga kalimatnya itu, kan Allah cuma yang ada. Allah itulah yang bersyariat, Allah itu yang bertarikat,
Allah yang berhakikat, Allah yang bermakrifat. Dirinya sendiri di situ, dia menyaksikan dirinya, dia menjalankan takdir diri sendiri, dia menikmati dirinya sendiri di situ. Kalau Allah menikmati, menjalani takdir diri sendiri, perlukah Allah mengutarakan itu lagi? Kata perlu. Untuk apa? Memang kan udah aku kan. Kalau sudah aku yang menjalani takdir diriku sendiri, aku sudah menikmati dan asik dengan diriku sendiri, untuk apa aku sebut lagi? Tapi kenapa disebut itu? Untuk menjelaskan bahwa dirinya cuma yang ada, selain dirinya nggak ada. Makanya jangan merasa ada. Kalau merasa ada, itu yang disebut namanya jin. Jinnya tuh jin tomang. Jin tomang itu pengakuan diri. Itu yang iblis tuh, itu yang setan tuh. Dua aja tuh. Nah, kalau dia mengenal dirinya, disitulah dia hapus dirinya. Tidak disebut jin, tidak disebut setan. Tapi kalau dia tidak mengenal dirinya, disebutlah dirinya jin. Disitulah disebut nama dirinya setan. Ya, makanya jangan kita sibuk ya cari setan keluar diri. Carilah setan ke dalam diri. Ya. Setan ke dalam diri itu artinya nafsu itu. Itulah pengakuan itu. Pengakuan, keakuan. Makanya Bapak Ibu tak boleh mengatakan aku Deyen Ambo kalau tak paham makna aku Deyen dan Ambo itu. Tapi kalau kita dah paham makna aku Ambo Deyen dah, sebutlah itu. Karena akunya itu bukan akunya kita, akunya Allah. Deyen Ambo itu bukan Deyen Ambonya kita, tapi Deyen Ambonya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wujud yang nyata, melainkan yang wujud yang nyata itu Tuhan itu aku. Yang dia juga dia, la ilaha illahu. Tidak ada dia melihat, yang mendengar, melainkan dia melihat. Itu hanya dia, Allah. Tuh paham itu. Boleh kita bilang akunya Daniel, bilanglah tuh 50 tahun, 60 tahun, kalau sampai masuknya mati itu mah. Lalu akunya Daniel ada lagi tuh. Akunya siapa yang ada? Akunya Allah. Itulah aku yang sejati itu. Aden lah. Atau Aden yang sejati itu Allah. Jadi boleh kita mengatakan aku, saya, Denai, Ambo itu kalau kita paham. Tidak berdosa tuh. Tapi kalau tak mengerti kita hakikat aku, Deyen, Ambo, Denai, saya itu wujud kazanbun, pengakuan dirimu yang mengatakan aku, Denai, Ambo itu walaupun ada bahasa yang kasar, ada bahasa yang halus, tetap dosa tuh. Dosa itu tidak memandang bahasa kasar dan halus. Pengakuan diri itu yang sebenarnya. Atau memahaminya tuh. Jadi kalau udah paham kita ya nikmati aja lah hidup ini lagi. Tak boleh kita lagi menuding-nuding Tuhan, menyala-nyalakan Tuhan, tak boleh. Ya, menyalahkan Tuhan itu nampak pada menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, ya, menyala-nyalakan perasaan hidup, itu tak boleh dah. Kalau awak menyalah-nyalai nasib, takdir, rata tangan, rata jari, perasaan hidup, ialah sama awak menyalah-nyalakan Tuhan tu mah. Itu. Ya, itu yang Ustaz sampaikan tuh. Sayang kepada diri itu bukti sayangnya kepada Allah. Benci kepada diri itu bukti bencinya kepada Allah. Jadi nampak bukti kita sayang kepada Allah itu pada diri. Nampak bencinya kita kepada Allah itu pada diri. Kalau awaklah paham bentuk sayang dan bencinya Allah sepulangnya kepada diri, maka baiklah sangkusnya kepada Allah, sayang salah tu. Itu pandangan itu mestinya. Pandang ma'rifat itu ya begitu. Man nazara ila syai'in malam yarallahu fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, siapakah nama sesuatu itu, silakanlah. Tapi tak mampu dia memandang Allah pada sesuatu, itu pandangan yang berdosa itu. Tapi siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia mampu memandang Allah pada sesuatu, karena Allah itu yang nyata pada sesuatu, dan Allah itulah yang bernama sesuatu, dan sesuatu itu aku, kata Allah. Itu pandangan yang putus, itu pandangan makrifat. Maka hidup kita akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Nah, lihat kesimpulan kaji. Terakhir.
Syariat yang kita pelajari itu menghantarkan diri kita kepada thariqat. Jadi syariat ini menghantarkan kepada thariqat. Thariqat yang kita pelajari itu menghantarkan diri kita kepada hakikat. Jadi thariqat itu menghantarkan kepada hakikat. Sedangkan hakikat yang kita pelajari itu menghantarkan diri kita kepada ma'rifat. Jadi ma'rifat itu jalan menghantarkan diri kita, wasilah menghantarkan diri kita pada ma'rifat. Nah, dan ma'rifat itu yang menghantarkan kepada Allah. Nah, kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah ma'rifat tuh. Kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah hakikat itu. Kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah thariqat itu. Kalau udah sampai kepada Allah, tinggallah syariat itu. Tidak ada lagi kata syariat, kata thariqat, kata hakikat, dan kata ma'rifat. Yang tinggal hanya Allah. Kalau udah Allah itu yang tinggal, ya diam aja lagi tuh. Jangan sampai juga ma'rifat. Kalau ma'rifat menilik juga kepada diri, itulah hijab yang paling halus itu. Itu hijab yang paling halus. Ya. Makanya yang melindungi kita dengan Allah, yang menghijab kita dengan Allah, sehingga kita tidak pernah berjumpa, bersua, menyaksikan Allah, ya diri sendiri. Diri sendiri itulah hijabnya. Maka hilangkanlah diri, jangan lagi diri merasa bermakrifat. Hilangkan diri, jangan diri lagi merasa berhakikat. Hilangkan diri, jangan lagi merasa diri yang berthariqat dan bersyariat. Allah aja di situ, diam di situ. Jangan Bapak Ibu balikkan lagi pertanyaan, kalau gitu tidak bersyariat lagi Bapak Ibu. Tidak berthariqat, tidak berhakikat, tidak berpana, salah pula Bapak Ibu bertanya seperti itu. Ya, cara bertanyanya udah salah. Sebab kaji kita udah sampai kepada makom Tuhan, makom wahdatul wujud. Hanya dirinya. Kalau udah dirinya di situ, tidak ada lagi pertanyaan di situ. Kalau dijawab juga lagi, Allah itulah yang bermakrifat, Allah yang berhakikat, Allah yang berthariqat, Allah yang bersyariat. Tidak ada di Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan, yang membuat tergelincirnya Bapak Ibu, ya, itu dengan kata-kata guru selalu tidak menyampaikan sesampai-sampainya makna pahamnya. Apa kata guru? Kalau sudah makrifat Bapak Ibu, kalau kita sudah makrifat mengenal Allah, haram baginya sholat. Itu menggelincirkan tuh. Ya. Siapa yang sudah makrifat, yang sudah kenal Allah, haram bagi dirinya sholat. Itu menggelincir kata itu. Lalu bagaimana supaya kata itu tidak membuat kita tergelincir dan sesat? Pahami makna di balik kata haram bagi yang sudah makrifat. Maksudnya, siapa yang sudah makrifat, haram baginya sholat, haram baginya beribadah. Maksudnya bukan berarti dia tidak sholat, bukan berarti dia tidak beribadah. Tetap sholat, tetap beribadah. Namun yang sholat dan beribadah itu bukanlah pengakuan dirinya. Kalau ada pengakuan diri kita yang sholat beribadah, di situ letak haramnya beribadah itu. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang mengaku-ngaku dirinya yang sholat. Itu maksudnya. Cuma karena pahamnya itu tidak sampai, situ membuat sesat tadi. Berapa banyak orang kita lihat mengaku orang hakikat, mengaku orang makrifat, akhirnya tak ada lagi sholat lagi, tak ada berpuasa lagi. Ya. Itu. Jadi jangan kita terjebak dengan kalimat itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu pemahaman kita tentang ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah hidayah dan petunjuk sehingga kita paham dan mengerti dari setiap apa yang kita sampaikan malam ini. Sekarang kita buka muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.